Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk buat hidup kita, sebagai rambu-rambu yang akan kita ikuti, kita panuti di setiap aktivitas kehidupan kita. Insyaallah kita lanjutkan malam ini kajian belajar kita yaitu matan Tuhfatul Atfal, teori tajwid, kemudian dilanjutkan nanti praktek ya, praktek tajwid. Kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan boleh atau nanti nunggu di akhir sesi juga boleh. Tidak masalah. Jadi kita santai saja, tidak usah terlalu formal atau kaku-kaku. Langsung tanya boleh. Ada hal yang mengganjal mau disampaikan juga boleh. Sekarang yang ke-11 ya. Saya baca dulu. Ini yang saya blok. Bismillahirrahmanirrahim. Illa idza kana bikilmat fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Wathani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karrirannah. Ini ada bloknya bentar. Wathalithul iqlabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Warrabi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Fi khamsatin min ba'di ashrir ramzuha fi kilmi hadal baiti qaddam mantuha. Kemarin kita sudah bahas tentang hukum nun sukun dan tanwin. Sudah yang pertama kita bahas idhar. Idhar di sini biasa disebut halqi karena ketemunya dengan huruf-huruf tenggorokan. Kita disebut idhar halqi. Ada 6. Kemudian berikutnya idgham. Idgham juga ada 6. Cuman idgham ini terbagi menjadi 2. Sudah kita bahas yang pertama idgham bi gunnah. 6 huruf idgham itu yarmuluna. Huruf bi gunnah yang ada gunnahnya idgham itu yanmu 4 saja. Yanmu. Ingat-ingat sini. Ya, nun, mim, wawu. Berikutnya illa kecuali idza kana bi kilmatin. Kalau tadi kayak kalau eh, keduanya, nah ini ada panjang alif di sini ya. Ini artinya keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya apabila ada nun sukun ketemu salah satu huruf ya, nun mim wawu, bikil matin dalam satu kata. Jadi kalau dalam bahasa Arab kalimatun itu artinya kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Jumlatun. Jumlah itu kalimat. Ya, kalau di pelajaran bahasa Arab ada pelajarannya jumlah mufidah. Gitu. Kalau kilmah itu satu kata. Jadi nunnya ketemu ya nun mim waw dalam satu kata. Fala maka jangan tudghim kamu idghamkan. Jangan diidghamkan. Nah gitu. Jangan diidghamkan. Kadunya contohnya seperti dunia. Seperti dunia. Nah, ini kan ada nun. Kain ini seperti artinya. Ketemu ya. Ini tidak dibaca itu bukan dunia. Kemarin sudah kita bahas itu binguna masuk dengan mendengung. Cuman kalau di sini tidak boleh diidghamkan karena dalam satu kata. Justru menjadi idhar atau jelas. Nah, ini pengecualian ya artinya. Contoh di sini kita bacanya dunia bukan dunia. Dunia. Kemudian semua itu kemudian pala itu mengikuti. Contoh berikutnya dalam kurung ini. Sinwanin. Sinwanin. Nah itu. Sinwanin. Bukan siwanin.
Nah, bukan. Ada di dalam Al-Quran. Ini catatan. Jadi kalau apa kita lagi bahas tabelnya atau itu, ini NB-nya gitu. Ada titik, ada bintangnya, kemudian di bawah catatannya seperti ini. Kalau dalam satu kalimat tidak boleh idgham. Berikutnya, wasani dan yang kedua. Kedua mana ini? Kedua dari idgham. Idgham kan ada dua. Yang pertama bi gunnah. Ini yang kedua idgham bi ghairi gunnah. Idghamun bi ghairi gunnah. Idgham tanpa gunnah. Gunnah itu apa? Mendengung. Suara yang bersumber dari rongga hidung. Khayshum namanya. Hmm. Jadi kalau hidung ditutup nggak keluar suaranya. Karena memang dasarnya dari sana, dari rongga hidung. Nah, itu namanya gunnah. Fillami warra di dalam lam dan ro. Ini nggak ada gunahnya. Yang ada gunahnya kemarin yanmu. Kalau lam ro tanpa gunnah. Summa kemudian karironnah. Karena ini sebenarnya hanya tambahan. Ini nggak penting ya kalau dalam pemahaman. Cuman kalau dalam bait ini penting. Soalnya kalau nggak ada ini nggak enak dibacanya. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra. Itu doang. Kurang. Tambahin. Summa karrirannah. Maksudnya apa? Ini penjelasan bagi huruf ro. Hak di sini kembali ke ro. Jadi eh, huruf ro itu salah satu sifatnya itu ada takrir. Memang hurufnya bergetar ya lidahnya di itu di apa atas gigi seri di langit-langit atasnya gigi seri di gusinya itu kan naik dikit ya bergetar roh itu. Cuman sifat bergetar ini tidak boleh banyak-banyak, tidak boleh kelihatan. Justru kita mempelajari bahwa roh mempunyai sifat tikror. Ini bukan untuk diterapkan, tapi malah untuk dihindari. Jadi kalau membunyikan roh itu nggak boleh roh terlalu bergetar banyak, salah. Atau nggak ada getarannya, jadi lo di apa cadel itu juga salah. Yang betul roh. Jadi bergetarnya cuma 2 kali atau berapa itu? Ringan. Roh di ru baru. Mungkin kalau sukun mungkin agak kelihatan ya. Kalau berharokat, ro gitu aja. Contohnya apa yang di dalam Al-Quran? Kita lihat mushaf sambil kalau di bait nggak ada contohnya. Kalau tadi yang di Kilmatin ada contohnya, di ini nggak ada. Wakur rabbi zidni contohnya ini. Oh bukan salah, itu lam ketemu ro. Nah itu salah salah salah. Kita cari contoh dalam Al-Quran saja biar kelihatan. Kalau nggak kelihatan, misalnya contoh di surat apa? Ada yang sudah ketemu? Kita cari contoh. Sebenarnya ini banyak-banyak, nggak terlalu banyak ya contohnya. Kebanyakan idgham bingunah bihijarat ini. Di contoh surat Al-Qari'ah ketemu saya. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. 'Ishatir taknya di sini tak marbutoh tanwin. Ketemu ra. Ini idgham. Tinnya hilang bukan isyatin radiyah tapi langsung masuk ke ra karena idgham itu masuk. Isyatir tir tir radiyah. Cuman nggak boleh ada gunnah isyatir radiyah salah walaupun ada ini mungkin salah satu ilmu qiraat ya bahkan di hafaz itu ada yang membaca lam ro ini ada gunnahnya ini mungkin nanti ketika mendengar tapi ini sangat jarang dipraktekkan di Indonesia misalnya nanti sosok dengar lah itu ada saya sendiri juga lupa teorinya bagaimana dulu intinya gitu isyatir radiyah kalau ketemu wawu ada gunnahnya radiyatin wa amma ada gunahnya. Kalau contoh ketemu lam apa? Wah, belum ketemu ini. Kalau yang ketemu bolehlah dibagi ya. Ini yauma idi itu gunah ini ada gunah yasdurun nasu ashtatan liyurau ashtatan liyurau. Nah, tal liyurau ini tanpa gunah. Itu kan. Mungkin perlu diulang. Kenapa itu kan? Dan kenapa kemarin idhar? Sudah dijelaskan ya. Masih keingetan nggak? Kan idgham itu karena mahraj nun
yang ada di nun sukun dan tanwin. Tanwin itu juga sebenarnya kayak nun sukun, an, in, un. Ketemu dengan huruf yang makrotnya berdekatan. Lam ro ini berdekatan. Coba kita lihat posternya di sini. Mana lam ro? Ro misalnya ro ini. Tuh. Ro-nya sini, nunnya juga sini. Kita lihat sangat dekat ya. Hanya berbeda di apa nempelnya lidah ke atas gigi seri itu kalau nun kecil, kalau ro agak banyak dan bergetar. Kalau lam bahkan mirip dengan nun. Maka karena dekat sini, maka idgham. Nah, itu teorinya begitu. Jadi kalau dekat idgham, kalau jauh idhar. Kalau di antara keduanya nanti ada ikhfa. Kita balik lagi ke matan. Berikutnya, karironah tadi. Jadi sifat tikrar bagi huruf ro. Nah, gitu. Cuman jangan diketarakan, justru disamarkan. Hanya sedikit saja. Wasalithu yang ketiga. Ketiga dari mana? Ketiga dari hukum nun dan tanwin. Bukan ketiga dari idgham. Nah, kalau tsani di sini kedua dari idgham. Kalau tsani dari nun sukun yang tsani ini. Yang di atasnya ini. Fal awwalu wasani idghamun. Sekarang wasani setelah itu lanjut sini. Wasalitu dan yang ketiga kita cabangkan ketiga. Idghamnya sudah selesai. Hitung ada dua sudah selesai. Ada catatan tadi idhar tadi. Ada yang bilang idhar wajib malahan. Ketika ada nun sukun ketemu yanmu dalam satu kata idhar wajib. Allah alam namanya tepat apa. Ini idhar malahan. Wasalithu yang ketiga al-iqlab. Iqlab. Kalau di matan Jazari itu tidak disebut iqlab, tapi qalb, qalbun. Wal qalbu indal babi gunnatin kada. Sebenarnya ya qalb paling tepat ya. Kalau iqlab ini memang penamaan dari ini. Gak apa-apa. Itu hanyalah penamaan. Tapi maksudnya apa? Yaitu indal ba'i ketika ketemu huruf ba. Hanya satu saja, gampang menghafalkannya. Kalau ada nun sukun atau tanwin, ketemu huruf ba, maka diganti mim. Iklabu kolbun diganti mim. Nunnya jadi seperti mim. Nah, ya memang diganti mim, tapi bihunnatin ada gunnahnya. Ma'al ikhfa'i disertai ikhfa. Prakteknya begini. Saya akan ajari sebagaimana guru kami mengajari kepada kami. Yaitu kita ucapkan bibirnya tidak boleh nempel, tidak boleh rapat, harus terbuka sedikit. Jadi kita sebutnya furjah. Kalau Syekh guru kami sebelumnya sama-sama dari Mesir, Yosef Mus'ad ya, menggambarkan se selebar kertas gitu. Jadi seakan-akan ada rongga kecil selebar kertas di ini. Di apa? Di mulut. Contohnya ini, kita langsung ke contoh saja. Kita cari contoh dulu. Ini dia ketemu di surat Al-Humazah ya. Surat Al-Humazah bisa sambil dilihat mushafnya yang bagi bau mushaf. Kalau enggak, sepertinya sudah pada hafal Al-Humazah. Kalla layum. Bukan layum. Enggak jadi mim banget. Layum. Ada celahnya sedikit kalau kertas ditaruh gini masih muat. Layum. Layum badan. Nah, layum. Ada mendengung. Bihun natin. Mal ikhfa. Jadi ikhfa. Layum. Tidak idgham. Layub. Kalau idgham kan langsung ke ba. Layub badarna. Enggak. Udah diganti mim dengan gunah disertai ikhfa. Nah, jadi praktiknya begitu. Kalla layum badanna. Contoh yang lain apa ya? Ada yang bisa bantu? Surat-surat yang dekat-dekat saja di juz 30 malah ketemu contoh itu kan bila gunah. Nah, yauma idzil la khabir. Wah, belum ketemu lagi. Nanti kalau ketemu lagi nggak apa-apa. Nah, intinya begitu. Jadi biasanya di mushaf itu di atas baknya nanti kayak ada huruf mim kecil gitu ya. Huruf mim kecil itu tanda bahwa itu iklab. Ya, ini ketemu satu lagi alhamdulillah. Surat Al-Alaq Iqra, surat Iqra. Saya bacakan.
Kalla la illam yang ini ikhfa nanti. Ya tahila nasfa'an bin tuh. Ada furjah, ada celah sedikit. La nasfa'an bin nasiyah. Nasiyah. Fa'an itu ada furjahnya sedikit. Ketika kami membaca tanpa furjah, sebelumnya kita belajar di apa SD di pondok dulu kan rapat saja. Lanas Fa'am ketemu Syekh kami yang memberi kami sanad dimarahi itu keliru. Nah, Layus Fa'am jangan harus ada furjahnya. Lanas Fa'am na'au dikit aja dikit. Au bin nasiyah. Ini perlu pembiasaan dan latihan. Adapun perbedaan memang ada seperti Syekh mungkin yang belajar di lain Syekh Aiman Suwaid atau kepada guru-guru yang dari Yaman itu mungkin rapat. Nanti bacanya dengan rapat. Tapi dari guru kami Mesir, Syekh Abdul Hamid, beliau harus wajib ada furjah dan itu yang betul. Wallahu alam. Mudah-mudahan semuanya dapat pahala. Warrabiu kita pindah ke yang keempat. Warrabiu yang terakhir ini. Yang keempat dari hukum nun sukun dan tanwin al-ikhfa. Ikhfa tadi apa? Samar, yaitu ketika nun atau tanwin ketemu huruf-huruf dekat tidak, jauh juga tidak. Jadi tengah-tengah. Maka ini hasilnya samar. Nunnya disamarkan, tanwinnya disamarkan. Tidak idgham, tidak jelas, samar. Indal faudili pada sisa-sisa huruf faudil itu yang tersisa. Berarti selain ini huruf halki hamzah ha ain ha ghain kha selain yarmulun ya ra mim lam wawunun selain ba kemudian berarti ikhfa. Selain itu semua ikhfa. Kalau nggak hafal nggak apa-apa. Tapi yang tadi atas-atas tadi harus hafal. Kalau pengen baca Quran dengan benar. Minal hurufi dari huruf sisa-sisa dari huruf hijaiyah. Hijaiyah karena ada 28 ya. Wajibun. Mungkin perbedaan juga ini nanti ada yang bilang lebih ada yang kurang. Wajibun wajib lil faudili bagi orang yang mempunyai kelebihan. Kalau kita merasa kita punya akal, bisa berpikir, maka harus menerapkan ini. Ikhfa bacanya. Fi khamsatin di dalam 5. Mimba di setelah ashrin 10. 5 setelah 10 berarti 15. Ramzuha rumusnya. Fi kilmi hadal baiti pada kalimat atau kata-kata, maksudnya di awal kata ya, di bait berikut, qaddamantuha sudah aku susun atau telah saya susun. Kita baca sekalian, nah besok apa-apa ini, soalnya ini masih kaitan nanggung banget ya. Salah satu bait masih kaitan, besok sudah ganti bab. Sifda thana kam jada syakhsun qad sama tum tayyiban zid fi tuqan dhalima. Di awal-awalnya. Ini kalau di buku ini diwarnai hijau. Jadi hurufnya yang hijau-hijau ini. Sod, dal, fa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, qa, zain, fa, ta, dot, dha. Nah, itu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kita hafalkan ini. Ini artinya apa ini? Hanya kata-kata atau ada maknanya? Sebenarnya ada maknanya. Bersifatlah. Lazimilah sifat. Jadi berakhlaklah gitu. Dzasana orang yang memiliki seperti orang yang memiliki sanjungan pujian. Jadi tentunya dengan sifat-sifat yang baik, jujur. Kalau jujur kan pasti disanjung orang. Kalau nipu pasti dihujat. Nah, jelek-jelek. Jadi bersifatlah dengan sifat-sifat yang baik, bersih, rapi itu. Kam berapa banyak jada syakhsun. Jada itu dermawan. Dermawan termasuk sifat yang baik. Ya. Bersifatlah juga dengan sifat dermawan. Syakhsun seseorang kode telah sama tinggi. Dengan akhlak yang baik tinggi. Orang kalau akhlaknya jelek meskipun hafal Quran 30 juz dia akan jatuh.
apal Quran kok kayak gitu. Nanti malah dibalik dan malah jadi pokoknya harga dirinya langsung hilang. Lazimilah atau senantiasalah thayyiban, baik. Senantiasa berbuat baik. Zid, tambahilah fi pada tukon, takwaan, selalu meningkatkan takwa. Do, letakkanlah zalima, zalim. Maksudnya kalau ada orang zalim, kita harus membantu dia dengan cara supaya dia tidak berbuat zalim. Kita nasihati, kita cegah. Atau bisa jangan sampai kita punya sifat zalim. Nah, itu jelas-jelas jangan. Kita disuruh menghilangkan kezaliman, malah bersifat zalim tentunya tidak boleh. Lah ini. Maknanya sebenarnya ini nasihat ya. Cuman ini kalau anak-anak jarang digubris maknanya. Misalnya ya cuma hafalkan ini aja untuk mengetahui huruf-huruf ikhfa kalau misalnya disuruh menyebutkan. Cuman kalau misalnya tidak hafal nggak apa-apa. Yang penting hafal atas-atasnya tadi. Jadi kalau ikhfa tinggal sisanya itu pasti ikhfa. Kita baca sekali lagi dari 11 sampai 16 ya ternyata. Kalau 15 nggak apa-apa. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Boleh open mic, boleh sambil pelan-pelan kalau misalnya malu. Tapi harus bersuara supaya hafal dan paham sambil diresapi maknanya. Wahid isnain talata. Illa idza kana bikilmatin fala udghim ka dunya thumma sinwan tala والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد أشهر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها إذا ثنى كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في ططا ضع ظالما. Ya, kalau pengen hafal matan ini, bait ini sebenarnya sepekan 5 bait itu enteng ya, sangat ringan. Hafal nanti enak. Nah, gitu. Kita kayak nyanyi gitu dan sudah hafal huruf-hurufnya. Kalau misalnya nggak pengen hafalan atau nggak apa-apa, tapi tetap harus hafal. Sekali lagi, jangan sampai kita manja mengandalkan mushaf tajwid yang warna-warni itu sehingga kita terpentok warna hijau hukumnya ini, warna ini hukumnya ini. Beda-beda penerbit nanti ganti Quran, ganti lagi rumusnya. Wah, bingung ya. Supaya kita bisa baca dengan baik, maka mau nggak mau harus hafal teorinya. Nah, teori itu bagian dari ilmu. Meskipun dengan menirukan juga nggak apa-apa. Misalnya anak-anak itu ya. Atau bahkan orang tua ditalkin. Jadi cara baca halaman ini begini. Dengar dari ustadz atau ustadzah. Terus nirukan dan tepat. Atau dengarkan dari murotal tepat. Baca itu insya Allah dapat pahala dan bagus. Cuman ya itu untuk diri sendiri. Sudah bisa baca. Gitu. Dengan metode apalah itu. Tapi nanti kalau ngajari anaknya, ngajari adiknya atau orang lain, gimana mau menjelaskan? Nah, kenapa ini dibaca mendengung seperti itu? Alasannya apa? Nah, dalilnya mana? Misalnya gitu. Ada di matan, gitu. Ketemu huruf ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Maka kalau harus eh, mengajar atau mau misalnya pengen benar-benar bisa itu mau nggak mau harus hafal teorinya. Sampai di sini. Kalau tidak ada yang perlu dibahas, kita akan lanjutkan praktek. Gampang ya. Perlu kita ulangi sekilas atau tidak? Sambil merem tapi. Kalau lihat, nyontek. Nah, besok kita ganti pembahasan. Sudah bukan nun sukun dan tanwin lagi. Gunnah dan mim sukun. Mim sukun juga ada pembahasannya. Ya, kita ulangi sekilas. Nun sukun atau tanwin sama-sama bunyinya an, in, un. Ada berapa kemarin? 4. Nah, merem. Yang pertama apa? Idhar.
Disebut halqi karena ketemu huruf-huruf dari tenggorokan. Bukan tenggorokan banget, sebenarnya hanya dari pita suara ini ke atas ya. Apa saja? Ini ada 3 tingkatan. Hamzun, hamzah, ha, ain, ha, lebih ke keluar lagi, kha, ghainun, kha, gha, ghain, kha. Berikutnya, yuk kita merem sambil harus hafal. Yang kedua, idgham. Idgham terbagi menjadi 2 dengan catatannya. Yaitu yang pertama, idgham bi gunnah. Seluruh huruf idgham dirangkum dalam kalimat yar muluna. Idgham bi gunnah dalam kata yanmu. Ya nun mim wawu. Kalau di komat kambit merem 10 kali langsung hafal. Ya nun mim wawu, ya nun mim wawu, itu cara hafalannya. Nanti hafal, ya nun mim wawu ada mendengungnya. Kecuali kalau dalam catatannya ini dalam satu kata maka tidak boleh idgham, justru malah idhar. Berikutnya masih dalam idgham, bagian yang kedua idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Itu ketika ketemu huruf lam dan ra. Lam dan ra, nggak ada mendengungnya. Berikutnya pembagian yang ketiga, iklab atau qalb. Nah, itu ketika ketemu huruf satu saja, ba. Maka caranya diganti mim, ada gunnahnya, ikhfa dengan furjah atau celah yang sangat sedikit. Berikutnya, yang keempat terakhir ini ikhfa. Ikhfa ini apa? Samar antara jelas dan masuk idgham, ada ikhfa. Ikhfa sisa hurufnya yang lain. Nggak hafal nggak apa-apa, tapi kalau misalnya hafal bait yang terakhir tadi sifdatana itu lebih bagus. Cukup teorinya, kita lanjutkan. Buka mushafnya, semuanya harus buka supaya bisa praktik. Kalau tidak, disulit. Nah, meskipun hafal surat An-Naba ya. Sekalian baca penjelasannya boleh. Kemarin sudah saya jelaskan singkat tentang Al-Fatihah. Mudah-mudahan selalu ingat ketika sholat. Baca Al-Fatihah itu ternyata maknanya luar biasa. Setiap kita baca seayat itu, konon dijawab sama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab. Hamidani abadi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Asna alayya abadi, hambaku menyanjungku. Sampai nanti ketika kita doa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan lurus, Allah itu jawab. Hada li abadi wa li abadi masal. Ini untuk hambaku, hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Maka bacanya jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Ayat per ayat dipotong saja. Meskipun ya sah juga kalau bacanya disambung. Nyambung itu boleh. Jadi ketika berhenti di akhir ayat itu ada macam-macam. Kalau berhenti di sukun, nanti ada ketemu mat harus sama panjangnya. Tapi kalau mau diwasol dilanjutkan itu boleh. Tapi nggak ada matnya. Matnya ya mat biasa seandainya itu ada mat dua, bukan mat arid disukun. Nanti ada pembahasannya. Kemudian ketika disukun berhenti itu pun ada macam-macam. Ada waqaf biasa, ada raum. Raum itu ketika kasrah dan dhammah nanti misalnya Ar-Rahmanir Rahim. Ada kata mi-nya kedengaran tapi pelan, hanya orang dekat saja. Maliki yaumiddin. Boleh itu, bukan din. Kalau dimatikan itu wakaf. Sukun ya. Wakaf dengan sukun. Ini dengan raum. Kalau fathah nggak ada. Ihdinas siratal mustaqim. Harus mati. Nah, kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Cuman nggak boleh panjang-panjang. Ta'in. Kepanjangan. Hanya boleh seperti ketika lanjut. Ta'in. Atau yang terakhir boleh pakai ismam. Wakaf dengan ismam itu bagaimana? Ini berlaku hanya ketika huruf akhir berharokat dhammah. Dhammah itu kayak sukun terus ada ekornya gitu.
Nah, itu dhammah. Ismam. Mati. Terus isyarat dengan bibir mencucu. Monyong. Contohnya ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'in. Mati. Ta'in. Bisa dengan bibir. Durang. Udah. Hanya pengen menunjukkan bahwa ini harokatnya dhammah. Nah, kalau kita biasa tawakuf sukun semuanya ya, biar enak gampang. Kita lanjutkan sekarang an-naba. An-naba nanti untuk terjemahnya an-naba silahkan dibaca masing-masing karena ini panjang. Kecuali kalau ada yang mau ditanyakan boleh insya Allah saya jelaskan maksud ayat ini apa. Ini kemarin sampai ayat 10 ya. Sepertinya sekarang kita lanjutkan 11 ya. Tirukan setelah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, belakangnya mat arid disukun kita kompak pakai tawassut, pakai sekitar 4 harokat selalu ya. Jadi konsisten, tidak kadang panjang, kadang pendek, tidak. Tapi konsisten 4. Boleh bismillah, boleh tidak kalau di tengah-tengah surat. Ya, kalau di awal surat pakai bismillah. Waja'alna nahara ma'asya. Dua, sanya ini nggak boleh panjang-panjang. Nah, silahkan dibaca sendiri. Waja'alna nahara ma'asya. Huruf shin itu tebal, nggak boleh sambil mencucu. Sya, liru. Karena sya. Jadi yang main itu lidahnya. Kita lihat di apa tabel makharij shin tuh. Jadi lidahnya banyak nempel di langit-langit. Sya. Kalau sa kecil, sa tipis, sya. Nah gitu. Ma'asya tebal. Eh, terus wabanaina fawqakum sab'an shidada. Belakangnya dua. Nggak boleh nabrak apa-apa. Da nggak boleh ada e-nya. Da shidada. Apa artinya ini? Kita bangun di atas kalian 7 yang kuat. Maksudnya langit itu ternyata lapis 7 dan kokoh-kokoh dari dulu sampai sekarang nggak pernah runtuh. Di atas kita langit sana. Luar biasa ini sebenarnya kalau dipelajari tafsir ayat per ayat bakalan panjang. Waja'alna sirajan itu kan bi gunnah. Ada gunnah hidungnya. Kalau dipencet akan sirajan hum hum. Ada suara maka lewat hidung karena ini bi gunnah. Waja'alna sirajan wahaja wahaja ja. Kadang orang takut ngucapin jim, takut ada desisnya karena bukan huruf hamas dan juga bukan huruf apa apa saya lupa itu istilahnya itu. Nggak boleh ja gitu. Memang tekan. Ini hurufnya syiddah kuat ya. Wahaja ja ja. Kalau wahaja ini lemah ya. Jadi kayak iya. Jangan takut. Wahaja. Kalau di wasol wahajau itu kamu lagi. Maka kita berhenti. Wahaja wa ini ikhfa. Tadi contohnya belum ya. Ikhfa itu banyak banget. Kita sambil baca sambil lihat contohnya saja. Nun sukun ketemu zain. Ikhfa. Orang bisa nyebut ikhfa hakiki. Gimana cara bacanya? Nunnya samar. Nah, kemudian zain. Ini tergantung huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya itu huruf yang tebal, isti'la, nanti nunnya juga ikhfa-nya itu tebal. Kalau ini zain ini bukan yang tebal, jadi biasa. Wa an gitu. Bukan wa anzal, bukan juga wa azzal. Itu kan. Enggak ada itu kan, tapi ikhfa. Wa an ada gunnahnya, ikhfa juga ada gunnahnya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Ikhfa juga. Lidahnya nggak boleh nempel, nggak boleh nempel atas atau bawah nggak. Samar.
Mendengungnya, proses mendengungnya lidahnya nggak boleh nempel mana-mana. Bukan ansat. Nggak. Jangan nempel dulu lidahnya. Persiapan, tapi persiapan mau mengucapkan huruf sa. Asa. Sajaja. Sajaja. Kita ulangi. Bareng-bareng yuk. Satu, dua, tiga. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajaja. Nah, kalau di wasal ketemu lam idgham bila gunnah. Sajjajal linuh. Kita berhenti. Kita lanjutkan ayat 15. Linukhrija bihi habban. Idgham bi gunnah. Habban wa nabata. Linukhrija bihi habban wa nabata. Kami turunkan dari awan. Sirat itu awan. Ma'an air yang sajaja yang banyak. Nah, kalau air hujan itu ditaker atau ditimbang, wah, buktinya itu bisa menenggelamkan kota ya, sampai luar biasa. Tapi kalau airnya nggak banyak, jadi rahmat. Kita rindu hujan. Di sini Klaten juga belum hujan. Dengan hujan itu kita keluarkan habban biji-bijian, wanabata dan tanaman-tanaman, rumput, bunga dan lain-lain sehingga tanah yang tadinya kering kerontang, kelihatan kusam jelek dengan hujan yang Allah turunkan, hujan dari langit itu menyuburkan tanah. Maka tidak lama kemudian tanah yang tadinya coklat, kering, kuning jadi hijau. Bunga-bunga mulai muncul, binatang ternak bisa mulai merumput. Nah, luar biasa. Dan manusia bisa mendapatkan manfaatnya. Padi, buah-buahan. Dari hewan juga. Hewan kan dari rumput. Sama sebenarnya semuanya berasal dari tanah. Makanan kita itu dari tanah. Wajannatin alfafa. Kebun-kebun yang lebat. Wajan gunnah. Insyaallah pekan depan kita belajar gunnah. Kemudian tanwin, tak, tanwin ketemu alfafa di situ bukan alif itu, tapi itu hamzah. Sebenarnya alfafa harusnya tulisan yang tepat itu berdiri gini ada hamzahnya kecil di atas. Cuman di Quran saya ini nggak ada. Ini kurang tepat sebenarnya ya. Wajannatin karena kalau alif nggak mungkin berharokat. Alif itu panjang yang ada di mat a. Alfafa, fa fa fa. Bibir bawah ketemu gigi seri atas fa, fi, fu. Termasuk huruf bibir. Cuman caranya gitu. Teorinya. Fa. Alfafa. Inna yaumal fasli kana miqata. Yaumal fasli itu pada hari kiamat. Besok dipisahkan antara yang benar dan yang salah. Yang baik dan yang buruk dihisap. Nah, waktunya sudah ditentukan. Cuman hanya Allah yang tahu, manusia nggak tahu. Bahkan malaikat yang tugasnya niup trompet, malaikat Israfil kanan ya, trompet hari kiamat, itu pun nggak tahu. Tapi sudah siap dari dulu gini. Tinggal nunggu perintah dari Allah. Sepul atau tiup itu langsung kiamat. Semuanya hancur. Kiamat itu nggak ada yang tahu. Dan nggak bisa diramal. Ngeramal itu ngibul ngapusi ya, bohong. Yauma Mereka teorinya yu mencucu karena itu dhammah. Yu ketemu nun ikhfa lagi. Fa huruf ikhfa. Nah, maka caranya yu mencucu ketika ketemu nunnya jangan mencucu lagi. Bukan yu fahu itu nunnya jadi tebel padahal nunnya harusnya tipis. Ketemu fa tipis. Yang mencucu yuyunya saja. Jadi yu tarik perhatikan yauma yu yu nah, beda dengan yu tebel kan? Ini yu yauma yunfakhu fissu fakhu fakhu kok tebel fakhu fakhu fi fakhu fi bahasa Arab itu memang itu yang sulit. Jadi harus kontras tiap hurufnya gitu. Ketemu huruf ini langsung berubahnya cepat. Fahu fa tipis kok tebel domah lagi fi tipis lagi kemudian agak meringis karena iya fahu fis fi masuk ke shot. Shot itu tebel lagi huruf istilah. Fils. Nah, kadang-kadang
Kalau nggak hati-hati, V-nya jadi tebel. V dari V. Fils. Nah, V. Filsu. Filsu. Su. Ini su itu tebel harusnya. So. So. Beda dengan sa. Fisu. Tipis. Filsu. Suri. Suri. Jadinya kasrah tipis. Su. Nggak usah panjang-panjang. Dua saja. Suri fata. Suri fata. Tuna afwaja. Fata. Tuna. Fata. Tuna afwaja. Saya ulangi. Ini serem ayatnya tentang hari kiamat. Yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Pada hari yang ditiup trompet. Sur itu trompet. Karena kayak tanduk gitu itu juga trompet. Kecil, melebar-melebar gede. Sur, sangkakala. Bahasanya sangkakala hari kiamat. Ketika itu sudah ditiup, maka kalian akan datang berbondong-bondong. Semuanya bangkit dari kuburannya. Yang sudah jadi tanah, hidup lagi. Jadi yang dihisap besok di hari kiamat, yang akan masuk surga dan masuk neraka, itu bukan cuma arwahnya. Arwah plus jasadnya. Fisiknya juga. Wa futihatis sama. Panjang. Kalau cirinya di mushaf itu kadang layar. Jadi kalau layar gini, sit, terus ada patah, balik lagi ke sana, itu wajib. Terus kalau kalau gini, ada gininya cuman bukan patah balik, tapi agak malah ke sana ke depan. Nah gitu, itu jais, mat jais. Nah, jais itu boleh panjang, boleh pendek, tapi harus konsisten. Nah, kita pakainya panjang saja. Kalau mat wajib, wajib panjang. Wa futihatis sama fakanat, tak ada hams. Cuman kalau berharokat nggak kelihatan. Ta biasa saja. Ta, nggak usah ta. Jadi kayak huruf C ya, malah terlalu berlebihan. Ta biasa akan kelihatan ketika sukun. Fakanat nat. Nah, dikit ya desisnya itu. Hamsnya fakanat abwaba abwaba, langit dibuka kemudian ada banyak pintu-pintunya langit. Saya ulangi, wa futihatis sama fakanat abwaba wasuyiratil, nggak ada mendengung di situ karena ya tasdid, bukan idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu nun atau tanwin ketemu ya. Nah, ini cuma ya yang bertasdid, maka nggak boleh lama-lama. Wasuyiratil, keliru. Perhatikan mushafnya. Wasuyiratil, suyiratil. Nah, cepat. Ada memang ditahan karena sejatinya ini dua huruf. Ya, sukun, ya berharokat digabung jadi satu. Jadi ada tasydidnya. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Dah hamzanya dikit harusnya. Fakanat agak susah. Fakanat, karena setelahnya huruf sin. Ini beberapa ya. Ada salah satu bacaan riwayat kayaknya Abu Amr. Ini tuh idgham karena memang sulit ini. Tak ketemu sin ini. Fakanat sa, sulit ya. Natsa, natsa. Kalau di kita hafaz harusnya memang tahqiq. Cuman ada yang baca fakanat saraba, diidghamkan. Nah, karena biar gampang ya. Wasuyiratil jibal fakanat saraba. Saro, ro, tebal saro, ro. Bukan sara, ra tipis saro. Saro, saroba. Gunung-gunung akan dijalankan hari kiamat nanti. Terbang. Ada segede itu terbang. Inna jahannama kanat mirsada. Mir. Ro di sini juga tebel. Walaupun sebelumnya kasrah, ro itu harusnya tipis, tapi karena setelahnya ada huruf isti'la, so, isti'la itu khusodok tinkil, maka jadi tebal. Mirsa. Inna jahannama kanat mirsada. Soda. Littagina ma'aba. Maka disiapkan bagi orang-orang yang melampaui batas. Littagina. Littagina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. Mereka akan tinggal di dalam neraka itu selama-lamanya.
La yaduquna fiha bardan. Dengung. Dan wala syaraba. Di dalam neraka tidak akan merasakan dingin panas yang ada. Jauh lebih panas dari sekarang ini yang suhunya katanya derajatnya tinggi. Wah, neraka jangan kira. Nggak kehitung mungkin pakai hitungan kita. Syaraba nggak ada minuman juga. Nggak ada minuman. Illa hamimau wa ghassaqa. Qa. Maksudnya di belakang qa itu. Qa. Bukan ka. Qa. Wa ghassaqa. Yang ada di neraka cuma air panas. Ghassaqa itu nanah. Darah campur nanahnya penghuni neraka. Benar-benar jijik menjijikkan. Yang diminum air panasnya itu kalau sekali minum langsung nggak cuma matang. Kalau kita punya daging apa siram air panas ada reaksi yang tadinya merah jadi kusam apa pucat ya matang. Cuma kalau air panasnya neraka itu disiram dengan gini, ininya rontok, hilang semuanya, copot, daging-dagingnya itu hilang, serem neraka itu. Kalau kita baca serem. Illa hamiman wa ghassaqa. Jaza panjang, wajib panjang 5. Jaza'an wifaqa. Wifaqa. Balasan yang sesuai. Sampai rukuk bawah ya, pojok ya. Kita baca. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka dulu tidak mengharapkan saat ini karena mereka nggak iman pada hari kiamat, nggak percaya bagaimana. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, Al-Qur'an, ajaran yang disampaikan oleh Nabi, mereka nggak mau menerima, menentang malah. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Segala sesuatu dicatat sama Allah, ada catatannya. Termasuk amalan kita selama di dunia ini ada rekodnya. Faduqu. Faduqu. Qafnya tebal. Faduqu. Faduqu falan nazidakum illa azaba. Faduqu falan. Mendengung. Nun ketemu nun. Ya ini contoh ini yang kita pelajari tadi. Kalau sebelumnya ikhfa apa? Idhar. Kulla syai'in tanwin ketemu hamzah apa? Idhar. Jelas. Gak boleh mantul. Gak boleh diseret. Syai'in mantul gak boleh. Ada jedanya gak boleh juga. Syai'in lalu jeklek patah maka bacanya wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba faduqu cucu duqu falan nazidakum falan karena memang idgham bigun harus ada gunnahnya tahan dulu jangan cepat-cepat falan nazi zaid za zi zu seperti sa cuman ini bedanya z kayak suara lebah. Nazidakum illa ini juga jelas nanti akan kita bahas pekan depan. Adzaba rasakanlah kita tidak menambahi kalian kecuali ada penghuni neraka nggak ada istirahatnya. Mau minum nggak ada minum, adanya minum tadi air panas dan nanah tadi ngeri. Semakin hari semakin menyeramkan siksanya semakin pedih. A'udzubillahi minasyaitonir dzalik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita Nabi itu kalau baca Quran lewat ayat azab berlindung, ista'ada berlindung dari azab itu. Ketika lewat ayat-ayat rahmat tentang surga, keindahannya, nikmat-nikmatnya, minta surga. Seperti itu. Ketika lewat ayat tasbih, bertasbih kepada Allah Subhana rabbiyal a'la, sabbih isma rabbikal dan lain-lain. Pokoknya semiripnya ya. Dan lain-lain. Itu kan kita membaca dengan teori yang tepat, makhrajnya diusahakan. Kalau misalnya belum bisa nggak apa-apa. Persis-persis banget orang Arab nggak apa-apa semampu kita. Memang orang Arab juga beda-beda bacanya. Ada yang susah, ada yang diidghamkan, ada yang tidak. Itu kan artinya memang macam-macam kemampuan orang dalam menirukan. Tapi
Kalau artinya dan maknanya ini tidak boleh tidak. Usahakan kita ngerti apa yang kita baca, ini masalah apa yang kita baca ini tentang apa. Al-Qur'annya diturunkan di mana? Makkiyah harusnya ya, diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau didiskusikan, ada masukan atau ada pertanyaan apapun itu boleh silahkan. Boleh banget. Capri juga boleh pakai WhatsApp. Ada? Alhamdulillah sepertinya sudah fix clear. Kalau begitu kami ucapkan terima kasih yang sudah rajin aktif mengikuti. Mudah-mudahan dapat ilmu yang maksimal pemahamannya, kemudian barokah bisa dipraktekkan, bermanfaat, kemudian nanti bisa disampaikan kepada yang lain. Saya selaku pengisi materi ini, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang menyinggung, ada yang salah. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan lebih lanjut. Jangan malu untuk bertanya atau jangan kadang-kadang wah ini ustadznya kayaknya saya lebih pintar kadang begitu. Nah, sehingga tidak mau bertanya, maka itu juga kurang tepat. Maka mari kita belajar bersama-sama. Kalau saya keliru, boleh dikoreksi. Selanjutnya mohon maaf, mari kita tutup pertemuan malam ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalau mau istirahat.